sebuah cerita horor dari akun Twitter @ceritaarwah berjudul asli Teror Arwah Mantan. Akan Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman penikmat kisah-kisah horor di channel spesial horor ini. Bagaimana seramnya teror arwah sang mantan kekasih dan apa penyebab teror itu datang? Silahkan saja simak ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Dengan syarat kalian harus berani. Salam horor. Namanya Rindu. Gadis cantik asal kota Bandung ini begitu sangat mempesona. Selain parasnya yang elok rupawan, ia pun memiliki budi pekerti yang baik serta wawasan luas. Tak ayal, di umurnya yang baru menginjak ke-24 tahun, ia sudah mempunyai kedudukan sebagai kepala bagian administrasi di sebuah perusahaan swasta. Dari tempat kerjanya itulah, Rindu juga tidak sengaja bertemu dengan lelaki yang bernama Dandi. Menurut sudut pandang Rindu, Dandi ialah satu-satunya pria yang pernah ia temui, namun entah mengapa, Dandi seolah bersikap dingin terhadapnya. Ternyata, seiring berjalannya waktu, Rindu barulah mengetahui jika selama ini ada rahasia besar di balik dinginnya sikap Dandi terhadap Rindu. Itu semua ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu Dandi. Pagi itu, Pak Yana, direktur operasional, mengenalkan Rindu dan para staf yang lainnya dengan karyawan baru bernama Dandi. Dandi disebut-sebut sebagai kepala bagian akuntansi baru yang akan menggantikan Pak John, karena Pak John sudah ingin pensiun. Sambil menjulurkan tangannya, Dandi memperkenalkan diri kepada Rindu. "Dandi Firmansyah, panggil saja Dandi. Saya Rindu Utari. Salam kenal ya Dandi," balas uluran tangan Rindu dan senyum ramah kepada Dandi. Dandi sama sekali tidak membalas senyum Rindu. Bahkan, ia terkesan sangat dingin dan sombong. Setelah berkenalan dengan Rindu dan para staf lainnya yang berada di lantai 2, Dandi kembali ke ruangannya yang berada di lantai 3. Seketika, perbincangan hangat seputar Dandi pun menyeruak di ruang kerja Rindu yang kebetulan terisi oleh perempuan semua. Itu karyawan baru, ganteng banget sih. Mirip banget kayak Iko Uwais," ucap Mega dengan mata berbinar-binar. "Iya, baru saja aku mau bilang begitu. Ganteng, terus cool banget. Aku jadi pengen pindah ke divisi akuntansi kalau begini. Kepala bagiannya dia, cool habis deh," jawab Surti sambil memperagakan gaya centilnya. Jangan salah kalian. Biasanya yang ganteng terus sikapnya dingin gitu kan? Cowok suka sama cowok," sahut Jessica menimpali pembicaraan mereka berdua. Kalian bukannya lagi kerja, kok malah ngerumpi? Sudah, bubar-bubar ngerumpinya. Ini lagi, Jessica, kamu malah suudzon aja nih, jawab Rindu sambil menasehati anak buahnya itu. Bukannya begitu loh Teh Rindu. Tadi aku kan juga lihat ekspresinya Dandi pas salaman sama Teteh Rindu. Dingin, terus cuek sekali gitu, tidak ada senyum-senyumnya. Siapa sih cowok di kantor ini yang tidak terpikat sama pesona Teh Rindu? Pak John dan Pak Yana yang sudah tuwir begitu saja masih suka genit sama Teh Rindu. Belum lagi anak cowok bagian akuntansi yang suka banget ngenggodain Teh Rindu pas lagi meeting. Cerocos Jessica melakukan pembelaan. Sudah,
Ntar lagi gibah-gibahnya. Sekarang kerjain dulu tugas harian kalian. Pastikan ya Jess, Mega, dan Surti, hari ini kalian bisa kasih saya laporan keuangan bulan kemarin. Biar saya bisa revisi dan cek kembali sebelum saya email ke Pak Yana, ucap Rindu memberikan arahan. Ternyata ucapan dari Jessica membuat Rindu kepikiran, atau kalau bahasa sekarangnya itu baper. Iya ya, tadi cowok itu kok sikapnya dingin sekali. Padahal aku kan sudah mencoba ramah sama dia. Malahan balasannya kayak cuek begitu. Idih, berasa cowok super ganteng kali di kantor ini, batin Rindu mengingat kejadian perkenalan barusan. Kok jadi malah kepikiran sama si cowok itu sih? Bodo amat deh. Mending aku melanjutkan kerja lagi, sambung Rindu sambil kembali melihat ke layar monitor laptop. Tidak lama kemudian, Pak Yana masuk ke ruangan bagian administrasi tempat di mana Rindu beserta anak buahnya sedang bekerja. Rindu, nanti setelah jam makan siang, kamu saya perintahkan ke ruangan saya ya. Saya mau kasih tugas untuk kamu nih, pergi keluar kota lagi. Perintah Pak Yana. Baik Pak, nanti saya merapat ke sana after lunch. Tok tok tok. Permisi Pak, ini dengan Rindu, ucapnya sambil mengetuk ruang kantor Pak Yana. Iya, silahkan masuk Rindu, jawab Pak Yana. Ketika pintu ruang kantor Pak Yana terbuka, ia cukup kaget. Nyatanya di sana sudah ada Dandi, Pak John, dan Bu Lisa. Jadi begini, saya mau menyampaikan pada kalian semua bahwasanya 2 hari mendatang saya akan memerintahkan kalian untuk keluar kota. Untuk Pak John, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mengajari Dandi hal-hal apa saja yang ia lakukan jika mengemban tugas di luar kota. Bu Lisa sebagai auditor akan melakukan stok opnam barang dan pengecekan data keuangan dengan kamu Rindu. Sampai di sini kalian sudah paham ya? Tanya Pak Yana lugas. Mohon maaf Pak, kita akan keluar kota kemana ya? Tanya Rindu, karena sedari awal Pak Yana belum memberitahu kemana mereka akan pergi. Oh iya, saya hampir lupa. Saya akan menugaskan kalian pergi ke Surabaya untuk kota pertama, dan setelahnya kalian akan pergi ke Semarang. Bagi Rindu, yang sudah bekerja hampir 3 tahun bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu, sudah tidak asing untuk melakukan perjalanan rutin ke luar kota. Namun, yang berbeda kali ini ia harus bekerja dengan Dandi, si anak baru itu. Aduh, belum apa-apa. Aku harus bekerja di luar kota bersama dengan si anak baru lagi. Pasti merepotkan ini. Tapi, ya sudahlah. Setidak-tidaknya masih ada Pak John dan Bu Lisa yang turut ikut ke Surabaya. Jadi aku tidak akan terlalu kikuk dengan dia, batin Rindu. Rindu, kamu kok jadi ngelamun? Jadi bagaimana? Apa kamu bisa lusa depan pergi keluar kota? Tanya Pak Yana mengagetkan Rindu. Iya Pak, bisa kok, bisa, jawab Rindu terhenyak. Singkat cerita, 2 hari kemudian Rindu dan Bu Lisa serta Pak John saling bertemu di bandara untuk melakukan penerbangan ke Surabaya. Seperti dugaan Rindu, sikap Dandi masihlah dingin dan agak cuek terhadapnya. Namun yang membuat Rindu agak kepikiran ketika Dandi berbicara dengan Pak John atau dengan Bu Lisa. Oh iya, Bu Lisa ini sudah berumur. Umurnya pun tidak jauh dengan Pak John berusia 57 tahun. Dandi bisa bersikap sangat ramah dengan Bu Lisa, hangat dan senang bercanda. Benar-benar seperti 2 pribadi yang berbeda ada di diri Dandi. Awalnya Rindu masih bisa menyimpan perasaan kesalnya terhadap perlakuan Dandi. Namun karena sejak pertama bertemu,
Sampai dengan di kota Surabaya, sikap dan perilaku Dandi masih tidak berubah kepada Rindu. Seketika, Rindu yang emosi pun langsung menyeret tangan kanan Dandi untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Anak baru, sini kamu. Aku mau bicara empat mata sama kamu, ucap Rindu sambil menyeret Dandi. Kamu kenapa, ha? Ada masalah sama aku? Dari awal aku perhatikan kamu itu ketus dan dingin banget sama aku. Awalnya aku tidak mau pusingin. Kamu tidak suka kek, atau kamu benci kek sama aku. Tapi ingat ya, anak baru kamu harus ada sopan santunnya ke aku. Harus profesional dalam kerja. Suka tidak suka, kamu harus bisa menghargai aku sebagai senior kamu. Karena entar pasti kamu bakalan ada perlunya sama aku buat urusin pekerjaan, bentak Rindu yang mulai kesal dengan tingkah laku Dandi. Dandi tidak menjawab apapun pernyataan Rindu. Ia hanya mengatakan kata maaf dan mencoba berlalu pergi dari hadapan Rindu. Rindu yang masih kesal ingin mencoba meluapkan emosinya lagi kepada Dandi. Tapi beruntung ada Ibu Lisa yang melihat Rindu memarahi Dandi. Kalian ini sudah, jangan berkelahi di sini. Malulah, kita kan orang pusat datang ke cabang untuk bekerja tim. Masa tidak kompak begini? Ucap Ibu Lisa mencoba melerai Rindu dan Dandi. Pak John yang baru saja datang langsung ikut melerai mereka dan membawa Dandi menjauh dari Rindu. Rindu, Ibu paham kamu mungkin kesal dengan sikap Dandi yang terkesan arogan. Tapi sebenarnya ada baiknya jika diomongkan baik-baik loh Rindu. Kalau menurutmu memang sifat asli Dandi arogan, tapi yang Ibu nilai justru sebaliknya. Dandi ini anak yang baik, humble, dan bijaksana, ucap Ibu Lisa. Ya, Ibu bisa bicara begitu karena Dandi kan akrab dengan Ibu dan Pak John. Masa Ibu tidak lihat? Sedari di bandara, saya sudah mencoba untuk bersikap baik dan ramah sama Dandi. Tapi Dandi malah seolah-olah tidak lihat ada saya, jawab Rindu yang masih kesal. Rindu, barangkali ada sesuatu yang disembunyikan dari Dandi. Bisa saja sebenarnya Dandi itu kikuk ada di dekatmu. Atau barangkali sebenarnya Dandi sedang menyembunyikan perasaannya terhadapmu. Nah, sebaiknya kamu kan bisa membicarakan baik-baik dengan Dandi adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sekarang, sudah, lupakan kejadian yang barusan, ucap Ibu Lisa bijak sambil merangkul pundak Rindu. Rindu menghela nafas. Sebenarnya betul apa yang dikatakan Ibu Lisa. Seharusnya dia bisa bersikap tenang dan dewasa melayani sikap menyebalkan Dandi. Ketika sudah pulang bertugas di kantor cabang, Dandi, Pak John, Bu Lisa, dan Rindu segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara pintu kamar hotel Bu Lisa dan Rindu diketuk. Iya, waalaikumsalam, jawab Rindu yang langsung membuka pintu. Ia heran. Di depan kamarnya sudah ada Dandi yang berdiri mematung. Mau ngapain kamu kesini? Tanya Rindu ketus. Mau ajak kamu makan bareng sama Bu Lisa. Pak John sedang diet, dia tidak mau makan malam, jawab Dandi datar. Iya, tunggu sebentar, aku mau ajak Ibu Lisa dulu. Rindu kemudian mengajak Ibu Lisa untuk makan malam bersama. Tapi nyatanya Ibu Lisa menolak karena malas keluar dan ingin memesan makanan online saja dari hotel. Sudah, kamu makan saja berdua sama Dandi. Ibu males nih keluarnya. Kaki ibu sudah capek buat jalan, tolak Ibu Lisa. Masa cuma saya Bu yang makan berdua sama si Dandi itu? Mending gak usah deh, gerutu Rindu. Jangan begitu. Justru ini momen tepat buat kalian bisa bicara dari hati ke hati. Kamu kan juga belum minta maaf ke Dandi. Tadi sudah marah-marah sama dia di kantor cabang.
Ucapan dari Bu Lisa ada benarnya juga menurut Rindu. Ia mau permasalahan antara dirinya dan Dandi bisa segera selesai dan tidak ada lagi selisih paham. Akhirnya, dengan agak berat hati Rindu pun mengikuti saran dari Ibu Lisa untuk pergi makan malam berdua dengan Dandi. Sepanjang perjalanan mencari makan malam berdua, sikap Dandi masih sama dinginnya. Ia diam 1000 bahasa. Bahkan yang menanyakan mau makan apa dan di mana duluan pun dari mulut Rindu. Enggak tahu mau makan di mana, cari saja dulu. Kalau ada tempat makan, ya tinggal makan, jawab Dandi, yang langsung membuat Rindu kembali naik pitam. Kamu benar-benar bikin aku emosi lagi ya Dandi. Kamu ngajak makan malam. Aku kira kamu sudah tahu mau makan malam di mana dan makan apa. Tahu begini aku tidak ikut sama kamu dan lebih baik pesen online, bentak Rindu sambil beranjak kembali ke hotel. Tapi kini tangan Rindu yang ditahan oleh Dandi. Jangan pulang ke hotel dulu, aku mau ngomong sekalian makan malam, jawab Dandi. Entah mengapa, Rindu merasa kini tatapan Dandi tidak sedingin sewaktu kemarin-kemarin. Ia juga merasa ada salah dengan Dandi dan sebenarnya ingin meminta maaf. Rindu dan Dandi kemudian masuk ke salah satu kedai makanan yang berada di pinggir jalan. Saat memesan makanan dan minuman, Rindu agak heran karena Dandi memesan 3 minuman sekaligus. Mas, saya pesan es teh manis, teman saya teh tawar, sama satu lagi minumnya es jeruk. Ketika tiba makanan dan minuman itu di meja, Dandi segera menggeser es jeruk manis yang ia pesan di sebelah dirinya. Kamu pesan 2 minuman, buat kamu minum sendiri, tanya Rindu sambil membuka percakapan kembali. Dandi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan buat aku es jeruknya. Rindu membatin. Orang ini aneh sekali. Masa pesan minuman tapi tidak diminum? Kan mubazir. Maaf ya Rindu, atas perlakuan tidak menyenangkan aku beberapa hari ini, ucap Dandi yang membuyarkan lamunan Rindu. Iya, sama-sama. Aku juga mau minta maaf. Sorry. Mungkin aku sudah keburu baper sama sikap kamu yang aneh. Seharusnya kan aku tanya ke kamu baik-baik. Kamu ada masalah apa sama aku? Barangkali aku bisa koreksi diri, jawab Rindu. Dandi kemudian kembali tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia mengungkapkan jika memang tidak ada yang salah dari Rindu. Sebenarnya Dandi ingin bisa berkomunikasi baik dengan Rindu. Namun ia takut sesuatu buruk akan datang menimpa Rindu jika Dandi sedari awal tidak menjaga jarak dengan dirinya. Tidak paham dengan maksud ucapan Dandi, Rindu mencecar Dandi dengan pertanyaan. Maksud kamu apaan? Ada hal yang buruk menimpaku? Idih, kamu aneh bin ngaco ya Dandi. Kok bisa? Lagian HRD nge-hire orang aneh macam kamu ini sih? Tanya Rindu dengan agak terkekeh. Iya, emang nyatanya begitu. Aku tidak marah kamu bilang aneh kok. Kalau aku ceritakan yang sebenarnya pun belum tentu kamu mau percaya, jawab Dandi. Sudah, kamu cepetan kasih tahu aku. Kenapa sih sikap kamu itu aneh begini? Tanya Rindu. Karena semakin terdesak dengan pertanyaan, Dandi akhirnya berterus terang akan sesuatu hal. Sebelumnya, kamu percaya tidak akan hal mistis? Tanya Dandi. Belum juga Rindu menjawab. Dandi langsung menyambung pertanyaan itu. Ini semua ada hubungannya dengan hal mistis. Percuma kamu kalau tidak percaya, hanya buat capek-capek aku menjelaskan. Iya, aku percaya. Tapi cepat ceritakan. Makananku sudah keburu mau habis. Kamu belum cerita apa-apa, sahut Rindu. Dandi mengingat kembali.
Peristiwa kelam yang menimpa dirinya beberapa tahun lalu saat ia masih berusia 23 tahun. Dandi yang kala itu sudah mempersiapkan pernikahan dengan Rizka, bahkan hanya menghitung beberapa hari menjelang hari bahagianya. Nyatanya harus menerima kenyataan jika Rizka telah meninggal. Sebelum Rizka meninggal, ia dan almarhum Rizka sempat terlibat pertengkaran besar, manakala Rizka telah salah paham kepada Dandi dan sahabat perempuannya, Tias. Rizka yang malam itu pulang dengan keadaan emosi, tidak sengaja motor yang ditumpanginya menabrak motor lain, sehingga membuat Rizka jatuh terpental dan naas. Kepalanya membentur pembatas jalan. Rizka sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, tidak lama kemudian dirinya dinyatakan telah meninggal oleh dokter pihak rumah sakit. Dari mulai saat itu, Dandi selalu diliputi rasa bersalah kepada Rizka. Terlebih, ia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Rizka. Dandi juga menjelaskan, sebenarnya setelah kematian Rizka, ia beberapa kali dekat dengan wanita lain. Namun, entah mengapa, satu persatu dari mereka tiba-tiba enggan menemui Dandi kembali. Bahkan, yang terakhir pernah Dandi memiliki pacar baru. Namun, belum seminggu jadian Dandi sudah didatangi keluarganya untuk meminta Dandi memutus hubungan dengan anaknya. Karena selama 4 hari berturut-turut pacar Dandi itu kesurupan arwah yang mengaku arwah Rizka. Iya, memang awalnya juga Dandi enggan untuk percaya. Tapi lama-kelamaan ia merasakan sendiri saat Dandi merasa suka dengan wanita lain. Ia seringkali diteror arwah Rizka. Sebagai contohnya, pernah suatu waktu Dandi sedang asik bertukar pesan dengan dia. Namun entah mengapa, barang-barang yang ada di sekitar Dandi perlahan-lahan bergerak dengan sendirinya. Belum lagi, Dandi sering sekali mendengar suara tangisan lirih yang menyerupai tangisan Rizka. Dari mulai saat itu, barulah Dandi meyakini jika arwah sang mantan masih ada di sekitarnya. Dandi sempat menemui beberapa orang pintar untuk menanyakan perihal tersebut, namun jawaban dari beberapa orang pintar yang didatangi oleh Dandi selalu sama, yaitu pada intinya masih ada urusan almarhum yang belum selesai, dan arwah itu selalu mengikuti Dandi kemanapun Dandi pergi. Di sisi lain, ketika Dandi menceritakan apa yang menjadi rahasianya, Rindu malah tidak fokus dengan cerita Dandi. Ia malah memperhatikan wajah Dandi yang memang terlihat tampan dan cara bicaranya yang bisa dibilang lembut berkarisma. Kamu dengar enggak sih yang aku ceritakan barusan? Tanya Dandi. Iya, aku denger kok, jawab Rindu dengan mata yang berbinar-binar. Di saat mereka sedang asik berbicara dan menikmati makan malam, tiba-tiba gelas es jeruk yang berada di sisi Dandi tidak sengaja terjatuh hingga membuat tumpah isi gelas dan membasahi pakaian Dandi. Seketika wajah Dandi berubah menjadi seperti ketakutan. Kamu kenapa Dandi? Sampai mukanya kelihatan panik begitu. Tidak ada baju ganti lagi? Tanya Rindu heran. Feelingku mulai tidak enak. Dia pasti datang. Dia pasti akan mulai meneror aku atau kamu, ucap Dandi dengan agak terbata-bata. Pada dasarnya, Rindu yang tidak percaya akan hal mistis. Dan memang sedari tadi saat Dandi bicara tidak fokus 100% dengan cerita Dandi. Ia justru menganggap jika Dandi terlalu berlebihan dan semakin aneh. Sudah deh yuk, kita balik saja ke hotel. Daripada kamu ngomong lantur dan ejek Rindu sambil tidak sengaja
Tangannya menggandeng tangan Dandi. Kali ini Dandi tidak menolak tangannya digandeng oleh Rindu. Ia diam-diam memperhatikan dan menatap Rindu. Sebenarnya Dandi pun menaruh rasa kagum terhadap sosok Rindu yang cantik dan pintar. Dalam perjalanan pulang menuju hotel, Dandi terkejut bukan main saat ia menolehkan wajahnya kepada Rindu. Ternyata yang Dandi lihat adalah Rizka dengan wujudnya yang menyeramkan. Kepalanya terus mengeluarkan darah segar dan mulutnya menganga yang juga mengeluarkan darah segar. Seketika Dandi memalingkan wajahnya dari Rindu dan melepaskan gandengan tangan dari Rindu. "Sorry, aku harus buru-buru ke kamar. Aku duluan ya, bye," ucapnya sambil setengah berlari meninggalkan Rindu di belakangnya. Aneh banget sih dia. Dari tadi ngomong tidak jelas, sekarang balik lagi juga tidak jelas. Tapi kenapa aku mulai nyaman ya dekat sama dia? Jangan-jangan aku... Enggak mungkin aku suka sama cowok aneh kayak Dandi, batinnya. Sesampainya di kamar hotel, Rindu langsung menuju ke kamar mandi untuk cuci muka, sikat gigi karena habis dari luar. Begitu Rindu membungkukkan kepalanya untuk membilas wajah di wastafel, ia benar-benar merasa jika kepalanya seperti ditahan dan ditenggelamkan ke dalam bak wastafel oleh seseorang, sehingga untuk beberapa saat Rindu sulit untuk bernafas. Dengan sekuat tenaga, Rindu akhirnya bisa mengangkat kepalanya lagi, dan saat ia menengok ke sekeliling kamar mandi, tidak dijumpainya satupun orang di sana kecuali ia seorang diri. Rindu segera buru-buru membuka pintu kamar mandi dan melihat di kamar hotel ada Bu Lisa sedang tertidur pulas. Rindu sempat mengecek pintu kamar hotel yang juga sudah ia kunci. Terakhir, ia membuka ke dalam lemari pakaian. Barangkali ada si pelaku sedang bersembunyi di sana, tapi hasilnya nihil. Dari mulai saat itu, perasaan Rindu sudah mulai tidak karuan. Ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di sebelah Ibu Lisa yang sudah terlebih dahulu masuk ke alam mimpi. Mata Rindu enggan terpejam, walaupun malam sudah semakin larut. Di setiap sudut kamar hotel yang sudah gelap, Rindu merasa seperti ada sepasang mata yang terus memperhatikannya. Namun, ia sendiri tidak tahu itu apa. Samar-samar, Rindu mendengar suara dengkuran Ibu Lisa. Dalam hatinya, agak ada rasa sedikit lega karena suasana di dalam kamar hotel itu tidak lagi begitu hening. Tapi, lama-kelamaan, suara dengkuran Ibu Lisa perlahan berubah menjadi suara orang yang sedang berbicara. "Jangan kamu berani-berani dekati dia. Dia itu milikku. Pergi darinya, atau kamu akan celaka." Ucapan itu terus-menerus diucapkan oleh Ibu Lisa dengan mata yang tertutup. Bu Lisa, bangun Bu. Ibu mengigo ya. Jangan buat takut Rindu, Bu," ucap Rindu membangunkan Bu Lisa. Kamu kenapa Rindu? Kok mukanya ketakutan begitu?" tanya Bu Lisa dengan mata yang masih mengantuk. "Bu, tadi Ibu mengigo, tapi saya takut." "Oh, begitu ya. Masa sih? Ibu mungkin terlalu kecapean Rindu. Maaf ya kalau Ibu tidurnya seperti itu. Sekarang Ibu tidur lagi ya. Ibu masih ngantuk banget nih matanya," jawab Bu Lisa yang lalu langsung memejamkan matanya kembali. Rindu mencoba untuk tertidur, tapi ia selalu terbayang-bayang saat peristiwa di dalam kamar mandi barusan. Rindu bertanya-tanya, apa mungkin jika ada orang yang sengaja menenggelamkan kepala Rindu? Rindu mengambil nafas panjang dan memejamkan mata. Baru saja ia ingin terlelap tidur, Rindu jelas sekali mendengar suara bisikan di telinganya. "Jangan ganggu dia.
pergi darinya. Seketika Rindu langsung terhenyak. Hah? Suara apa itu? Suara siapa itu? Dengan nafas tersengal, Rindu melirik ke arah Ibu Lisa yang sedang mendengkur. Rindu membatin. Sepertinya bukan Bu Lisa yang berbicara tadi. Mata Rindu memperhatikan ke seluruh ruangan kamar. Ia memastikan memang tidak ada siapa-siapa lagi di sana kecuali mereka berdua. Tetapi yang nampak di sudut mata penglihatan Rindu saat melihat ke arah kaca kamar hotel, ada sesosok wanita yang berlumuran darah sedang mencoba merangkak perlahan menuju ke arah Rindu. Rindu yang langsung ketakutan, berlindung di bawah selimut menutupi tubuhnya sambil bergetar ketakutan. Di saat yang bersamaan, HP Rindu berdering. Rindu melihat di layar HP ternyata ada pesan singkat dari Dandi. Rindu, apa kamu sudah tidur? Perasaan aku tidak enak. Kamu tidak apa-apa kan? Dengan tangan yang gemetaran, Rindu langsung membalas pesan singkat dari Dandi. Dan aku takut, benar-benar sangat takut. Kamu keluar dari kamar sekarang. Aku tunggu di lobi hotel. Kita perlu bicara. Balas Dandi lagi. Rindu langsung turun menuju ke lobi hotel menemui Dandi. Di sana terlihat Dandi sedang duduk dengan wajah yang sama paniknya dengan Rindu. Rindu langsung menceritakan apa yang membuat dirinya ketakutan kepada Dandi. Dan muncul pengakuan mengejutkan dari Dandi. Tadi pun aku diganggu sama dia. Bahkan aku ingat saat aku tidur kakiku terasa ada yang menarik. Aku kemudian melihat bayangan wanita itu muncul lagi, ucap Dandi. Ini baru permulaan saja. Sekali dia sudah datang, dia akan terus mengikutimu sampai aku dan kamu benar-benar saling berjauhan, ucap Dandi. Memang keadaan itu sulit dimengerti oleh akal sehat. Tapi Dandi mencoba meyakinkan Rindu ini adalah akibat arwah dari almarhum mantan pacarnya yang masih selalu mengikuti Dandi. Dan apabila Dandi menyukai seseorang, secara otomatis si arwah pun langsung meneror orang yang disukai oleh Dandi. Begitupun sebaliknya. Dandi juga mengingatkan kembali saat makan malam tadi Dandi memesan 2 gelas minuman. Hal itu dilakukan sebenarnya sebagai tanda jika Dandi tidak melupakan kesukaan mantan pacarnya itu dan supaya menetralisir gangguan teror arwah sang mantan. Aduh, baru kali ini aku nemuin case yang bagiku beneran freak, terus creepy banget. Aku sampai tidak tahu harus berkata-kata, ucap Rindu kepada Dandi. Akhirnya malam itu mereka habiskan untuk duduk-duduk santai di lobi hotel sambil berbicara satu sama lain. Ada perasaan bersalah kepada Rindu. Jika saja seandainya Dandi tidak menaruh rasa kagum ataupun suka kepada Rindu dan tetap berjaga jarak, mungkin gangguan teror arwah mantan tidak akan menghantui mereka berdua. Ini sudah pagi, sudah terdengar suara azan subuh. Sebaiknya kita kembali ke kamar masing-masing sebelum Pak John dan Bu Lisa bangun, ajak Dandi. Hari itu adalah hari yang berat untuk mereka berdua, yang mana mereka harus terjaga sepanjang malam, dan paginya harus tetap kembali bekerja. Pikiran Rindu menjadi tidak fokus. Ia seringkali salah perhitungan dengan Ibu Lisa. Kamu ini kenapa, Rindu? Apa kamu mau istirahat dulu, pulang ke hotel? Tanya Bu Lisa khawatir. Rindu segera mengiyakan tawaran dari Ibu Lisa, karena memang tubuh Rindu rasanya sudah kelelahan. Sesampainya di hotel, Rindu langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Baru beberapa saat ia tertidur, ia jelas mendengar suara shower air di kamar mandi menyala. Dengan agak gontai, Rindu mencoba menutup shower air yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Pikirannya mulai kacau, manakala kini televisi yang ada di kamar hotel pun ikut menyala sendiri.
Rindu kemudian mencoba menelpon Dandi berkali-kali. Tapi entah mengapa, teleponnya tidak pernah tersambung. Di tengah kepanikan Rindu, beruntunglah Dandi menelpon Rindu kembali. "Dandi, aku masih diteror sama makhluk menyeramkan itu. Aku bingung apa yang harusnya aku lakukan lagi," ucapnya di telepon sambil menangis. "Jangan ganggu dia. Dia itu milikku," jawaban di telepon membuat Rindu seketika membanting handphonenya. Ia sadar jika suara itu adalah suara wanita yang sama dengan yang ia dengar semalam. Rindu mencoba berlari keluar dari kamar hotel. Tapi begitu ia baru membuka pintu, dilihatnya di lorong hotel ada sesosok wanita dengan wajah yang hancur berdarah-darah, sedang berjalan merangkak dengan tubuhnya ke arah Rindu. Ia berteriak sekuat tenaga sampai pada akhirnya semua menjadi gelap. "Rindu, Rindu, bangun Rindu," ucap suara Ibu Lisa lembut di telinga Rindu. Dilihat sekelilingnya, sudah ramai orang-orang yang mengerubungi Pak John, Dandi, dan beberapa pekerja hotel. Setelah Rindu sadar, mereka langsung beranjak keluar dari kamar Rindu. Menurut penuturan Ibu Lisa, ia ditelepon pihak hotel karena melihat Rindu yang tergeletak pingsan di lorong hotel. "Sepertinya keadaan kamu agak mengkhawatirkan, Rindu. Apa kamu mau dibawa ke rumah sakit saja besok?" tanya Ibu Lisa. "Tidak usah, Bu. Rindu sepertinya akan meminta tiket untuk pulang saja ke Jakarta." "Tidak apa-apa kalau memang harus potong gaji Rindu karena melakukan pelanggaran pulang sebelum waktunya," jawab Rindu. "Tidak usah kamu pikirkan. Tunggu ya, Ibu akan telepon Pak Yana untuk memberitahu kondisi kamu saat ini dan meminta kasih untuk memesankan tiket pesawat ke Jakarta malam ini juga." Singkat cerita, sampailah Rindu di kos-kosannya. Tapi teror demi teror pun masih terus ia rasakan. Namun karena ia yang sudah terlalu lelah, akhirnya Rindu bisa tertidur juga. "Rindu, Rindu, bangun," ucap seorang perempuan lirih. Ia melihat ternyata di ujung tempat tidur ada seorang wanita yang tidak ia kenali, sedang duduk menatap ke arahnya. Siapa kamu? Kok bisa ada di sini?" tanya Rindu keheranan. "Aku ini Rizka, Rindu. Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi aku tahu siapa kamu," jawabnya. Rindu kemudian mengingat kembali jika Rizka berarti adalah mantan Dandi yang sewaktu di Surabaya menerornya. Rindu langsung menjerit ketakutan. Tapi anehnya, seperti tidak ada satupun orang yang mendengar jeritan Rindu. "Maafkan aku, Rindu. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin kamu menjauhi Dandi. Ia bukanlah lelaki yang baik. Cukup aku saja yang menjadi korban Dandi. Aku tidak ingin wanita-wanita lain ikut menjadi korban Dandi selanjutnya. Sebaiknya temuilah orang tuaku dulu untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, karena mereka berdualah satu-satunya saksi kunci dari kematianku," ucap Rizka yang lalu menghilang. Rindu langsung terbangun dari mimpinya dengan nafas tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran. Ia melihat ke arah layar handphone sudah menunjukkan pukul 4:30 dini hari. Rindu segera mengambil wudhu dan bersiap untuk sholat subuh. Ia meminta izin Tuhan menunjukkan jalan yang harus ia lakukan dan menunjukkan kebenaran atas peristiwa-peristiwa misteri yang sedang ia hadapi. Setelah sholat subuh, Rindu kemudian menghubungi Dandi. Ia berbicara jika tidak tahan selalu dihantui oleh arwah Rizka. Rindu pun teringat akan mimpinya semalam. Jadi ia memutuskan
untuk menanyakan alamat Rizka kepada Dandi untuk bersilaturahmi kepada keluarga Rizka, serta ingin melayat ke makam almarhumah. Awalnya, Dandi tidak memberikan alamat Rizka, tapi lama-kelamaan karena Dandi pun merasa bersalah ia telah membuat Rindu diteror oleh arwah sang mantan. Dandi mau tidak mau segera memberikan alamat Rizka kepada Rindu. Singkat cerita, setelah Rindu mendapatkan alamat Rizka, ia segera mendatangi kediaman almarhumah. Di sana, Rindu disambut baik oleh ayah dan ibu Rizka. Rindu mengaku jika ia adalah sahabat jauh Rizka yang sudah lama tidak bertemu. "Oh, jadi kamu ini sahabatnya Rizka. Tapi kok Rizka tidak pernah cerita ya?" tanya ibu Rizka. "Iya Bu, soalnya memang sudah lama kami tidak komunikasi. Terakhir saya dengar Rizka sudah meninggal," ucap Rindu. Sang ibu kemudian langsung menangis. Ia mengingat kembali kejadian yang menimpa anaknya 3 tahun silam. Rizka memanglah meninggal kecelakaan. Tapi di balik itu semua, ada peran Dandi di balik kematian Rizka. Bisa dibilang Rizka meninggal karena bunuh diri dengan sengaja menabrakkan dirinya. Itu semua ada bukti dalam tulisan-tulisan tangan Rizka di sebuah buku diari. Pengakuan dari bibir ibu Rizka seketika membuat tenggorokan Rindu tercekat. Ia tidak menyangka jika Dandi telah membohongi kenyataan yang ada. Rizka sudah berpacaran lama dengan Dandi. Untuk Dandi, Rizka sudah banyak mengeluarkan uang pribadinya. Bahkan yang membiayai kuliah Dandi berasal dari uang Rizka sendiri. Rizka hanya ingin Dandi bisa segera menikahinya setelah lulus kuliah. Namun Dandi selalu saja mengulur-ulur waktu untuk tidak menikahi Rizka. Setelah Rizka menagih segala hutang Dandi, barulah Dandi berinisiatif untuk menikahi Rizka. Tapi kenyataannya, saat 4 hari menjelang hari pernikahannya, Dandi berulah dengan langsung membatalkan pernikahan tersebut. Dandi menghilang tanpa kabar dan membuat Rizka merasa amat frustasi. Ia malu karena undangan pernikahan sudah terlanjur disebar dan semua persiapan pernikahan sudah 100% siap. Padahal seluruh biaya pernikahan itu pun yang menanggung dari pihak mempelai perempuan atau dari pihak Rizka. Belum selesai sampai di situ saja, yang membuat Rizka begitu dendam kepada Dandi. Ia ternyata sudah lama berselingkuh dengan sahabatnya yang bernama Tias. Rizka yang sudah kalut pikirannya saat itu izin untuk pergi jalan-jalan ke tempat yang ia sukai. Namun kenyataannya, Rizka malah melakukan aksi nekat bunuh diri. Mendengar hal itu, muncul seketika amarah kepada Dandi di hati Rindu. Walaupun Rindu tidak mengenal Rizka, tapi mendengar cerita dari ibu almarhumah membuat Rindu hilang respek terhadap Dandi. Lalu, setelah meninggal, apa Dandi ada itikat baik, Bu? Meminta maaf kepada keluarga almarhumah? Tanya Rindu penasaran. Tidak ada sama sekali Dandi mengucap minta maaf. Jangankan Dandi berniat bayar segala hutang piutangnya kepada almarhumah, datang melayat pun tidak. Pernyataan itu membuat Rindu yakin akan satu hal. Arwah almarhumah masih belum tenang sebelum Dandi menyelesaikan permasalahannya dahulu. Rindu langsung membatin. Pantas saja jika arwah almarhumah masih terus-menerus meneror Dandi. Karena memang layak dan sepantasnya lelaki biadab seperti Dandi tidak berhak hidupnya tenang dan juga bahagia. Sesudah puas mendapatkan informasi dari keluarga almarhumah, Rindu pamit undur diri. Dan sebelumnya, ia menyempatkan waktu berziarah ke makam almarhumah. Di samping pusara makam almarhumah, Rindu menitikkan air mata. Ia paham bagaimana rasanya sakit dikhianati dan dimanfaatkan sesuka hati oleh orang yang benar-benar dicintai.
Di sisi lain, saat Rindu ingin beranjak pulang, ia melihat ada bayangan Rizka yang berdiri tepat di hadapannya dengan tersenyum. "Rizka, jangan ganggu aku lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjauhi lelaki itu. Doaku menyertaimu, Rizka," ucap Rindu membatin. Akhir cerita, Rindu akhirnya memutuskan untuk resign dari kantor lamanya. Jika Rindu masih ada di sana, ia tidak sudi melihat Dandi masih bisa tertawa-tawa dan seperti tidak ada penyesalan di hidupnya karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Rizka memang meninggal karena bunuh diri, tapi yang perlu disalahkan adalah Dandi yang sebenarnya membunuh kebahagiaan dan mimpi-mimpi Rizka. Dari mulai saat itu juga Rindu memblokir kontak Dandi dan segala tentang dari Dandi di media sosial. Beberapa bulan kemudian setelah Rindu resign dari kantornya, ia tidak sengaja bertemu dengan mantan anak buahnya yaitu Mega dan Jessica. Mega dan Jessica lalu saling berbagi cerita. Setelah Rindu resign, ada banyak hal yang terjadi di kantornya, yaitu tentang Surti. "Teh Rindu, tahu nggak kalau Surti sekarang juga sudah resign loh? Tidak lama setelah Teh Rindu resign, Surti sama Dandi gosipnya pacaran. Surti sering sekali buat story di Instagram, jalan sama cowok baru, tapi muka si cowok selalu diblur. Setelah diperhatikan si cowok itu mirip sama Dandi," ungkap Mega antusias. Kemudian Jessica ikut menimpali hal yang sebenarnya membuat Rindu agak bergidik. "Iya, tapi anehnya pas si Surti bilang itu punya pacar baru, sikapnya juga makin aneh. Masa dia teriak-teriak sendiri pas lagi di kantor. Dia bilang dia lihat setan. Padahal saat itu kan masih siang hari bolong. Surti sering sekali menjadi melamun sendiri dan akhirnya kesurupan. Tatapan mata Surti kosong dan saat diajak ngomong, Surti sering tidak nyambung. Surti pernah berbicara sebelum ia resign jika ia diteror oleh arwah penasaran wanita dengan kepala yang hancur dan berlumuran darah," sahut Jessica. Rindu yang sebenarnya tahu apa yang membuat Surti menjadi seperti itu enggan menceritakan kepada Mega dan Jessica kisah yang sebenarnya. Untuk Rindu, sebaiknya rahasia tentang masa lalu Dandi dan Rizka cukup ia pendam sendiri saja. Sampai dengan saat ini pun, Rindu masih menutup rapat-rapat kejadian mistis yang pernah ia alami. Dan alasannya Rindu resign dari kantor sewaktu dulu adalah karena Rindu sakit dan perlu waktu untuk beristirahat lama. Iya, ada kabar lagi loh sekarang tentang Dandi, ucap Mega. Dandi 2 bulan lalu mengalami kecelakaan. Sampai sekarang dia juga belum masuk kantor lagi. Mungkin kondisinya begitu memprihatinkan kali, sambung Jessica. Rindu mencoba menerka-nerka apakah kecelakaan Dandi ada hubungannya dengan Rizka. Tapi sudahlah, itu bukan urusan Rindu lagi. Yang terpenting saat ini Rindu sudah tepat mengambil langkah untuk menjauhi Dandi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua penikmat horor di channel spesial horor ini. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, penuh senyuman, dan penuh berkah buat kita semua. Dan untuk menambah keceriaan kita, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @njseptian dengan judul Misteri Horor Tangisan Bayi Bajang di Malam Hari. Bagaimana kisah selengkapnya?
Langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Ibuku, panggil saja Mbak Ros, lahir tahun 1971 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten K di Jawa Timur. Pada masa itu, jarak antara satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh, dipisahkan oleh kebun dan persawahan. Ketika malam tiba selalu gelap gulita. Karena belum ada listrik, rimbunya pohon bambu mendominasi lingkungan rumah ibuku. Setiap menjelang malam, hanya suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang terdengar jelas, memecah keheningan. Dalam rumah yang hanya berdinding bambu ibuku dibesarkan, dicetak menjadi anak yang mandiri, berani dan giat. Saat usianya menginjak 6 tahun, ibuku sudah memiliki 2 orang adik. Dalam usia semuda itu, ibuku seringkali jadi sasaran kerepotan orang tuanya. Hal-hal yang harusnya belum bisa dia kerjakan harus dilaksanakan karena terpaksa. Hari-harinya dimulai seperti seorang ibu rumah tangga. Bangun saat gelap gulita dan tidur tengah malam karena harus membantu orang tuanya mengurus rumah dan adik-adiknya. Hingga suatu hari, "Duk, Ros, ibu mau ke pasar. Adik-adik diurus ya, ibu pulang malam." Karena memang jarak pasar dengan rumah cukup jauh. Kalau bersepeda saja memakan waktu 1 jam. Dan saat itu belum memiliki sepeda, jadi harus jalan kaki. "Iya, Mak," jawab ibuku. Saat itu hari masih gelap, kumandang azan subuh juga belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, si emak, nenekku, pergi menuju ke pasar. Saat itu juga ibuku segera menutup pintu betek atau anyaman bambu karena takut meskipun pintu tertutup. Ibu masih bisa melihat suasana di luar rumah karena beteknya bolong-bolong. Saat itu adik-adik ibu masih tidur. Ibu dengan cekatan mengerjakan satu persatu aktivitas dapur. Saat ibu sedang sibuk menyiapkan untuk sarapan, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seketika itu, ibu berhenti sejenak. Apakah mungkin adiknya bangun? Karena yang ia dengar suara tangisan bayi. Ibu segera ke depan menengok kedua adiknya, ternyata semua masih pulas tertidur. Tanpa rasa curiga, ibuku melanjutkan kembali untuk memasak. Kemudian perlahan-lahan terdengar lagi suara tangisan itu semakin kuat dan dekat, diikuti suara kreket-kreket gesekan batang bambu yang tertiup angin. Ibuku mulai ketakutan. Apalagi saat itu air di gendong sudah habis. Terpaksa ibu harus ke sumur untuk menimba air. Antara takut dan kehabisan air, ibu dengan perlahan membuka betek belakang. Tidak langsung keluar, ibu mengintip terlebih dahulu. Meskipun mengintip, namun ibu tidak bisa melihat apapun selain tingginya pohon bambu karena di luar sangat gelap. Perlahan-lahan ibu mendekati sumur dan menimba. Sambil menengok ke kanan dan kiri, ibu berpikir, gelap-gelap seperti ini, anak siapa yang menangis? Apalagi jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 25 meter dari sini. Ibuku mulai parno. Ketika ember sudah terisi hampir penuh, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sampai menggoyangkan rimbunan bambu. Suara daun dan batang yang bergesekan membuat nyali ibu menciut.
Lagi-lagi terdengar sayup-sayup tangisan bayi itu. Secepat kilat, ibu berlari ke dalam rumah dengan susah payah sambil membawa timba air tadi. Meskipun takut, ibu tidak gentar sama sekali. Hanya berharap agar hari lekas terang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar azan subuh. Ibu sedikit lega, karena itu menandakan matahari akan segera muncul. Menanti itu, ibu kembali tertegun apa yang terjadi. Bayi siapa itu? Seharian, ibu memikirkan hal ini. Hingga saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang. Dan berharap emak segera pulang, dan saat itu matahari sudah condong ke barat. Gelap, sedikit menyeruak. Dengan telaten, beliau memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tidak dirasa, hari mulai gelap. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Lagi-lagi, diikuti suara gesekan bambu dan dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menerpa tubuh kecil ibu. Merinding sekujur tubuhnya. Dengan cepat, ibu menyudahi sesi mandi, menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik, kain batik, dan menggiringnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat sampai tepat di depan pintu belakang, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Namun, kali ini berbeda. Suaranya tampak memelas sekali dan mirip bayi yang haus dan lapar. Sesenggukan dan lembut sekali tangisannya hingga ibu merasa iba. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tangisan itu tidak jelas apakah manusia atau bukan. Sedangkan ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya terpendam rasa takut yang amat sangat. Namun di sisi lain sangat penasaran dan kasihan. Karena dia merasa tidak kuasa, ibu bertekad menunggu emak dan bapaknya pulang untuk menceritakan hal ini. Saat ibu dan adik-adiknya sudah di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak lekas pulang. Namun nihil, hari sudah malam, tidak juga terdengar suara emak. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ini tidak beres. Kenapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga. Namun janggal sekali. Jarak rumah mereka jauh. Dan tangisan ini terasa dekat sekali, hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan mata. Meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar. Tiba-tiba, terdengar suara orang membuka bedek. Dengan cahaya lampu teplok yang remang sekali, ibu mengintip dari balik selimut. Ya, itu emak sudah pulang. Ibu sangat lega dengan sigap ibu menyambut. "Mak, sini istirahat dulu. Bapak kok tidak ikut pulang?" "Kenapa, Mak?" kataku. "Bapak ke kota. Kalau tidak besok, ya lusa pulangnya." "Kenapa tiba-tiba nanyakan Bapak? Tumben?" Emak balik bertanya. Dengan ragu-ragu, Mbak Ros berkata, "Mak, aku takut di rumah sendiri. Kalau pergi jangan lama-lama ya." Emak menjawab, "Loh, kok tumben sih? Orang kamu itu pemberani, kok tiba-tiba takut? Lah itu ada 2 adikmu, kok masih takut?" Ibu menyahut, "Mak, dari sebelum subuh pagi ini, setiap gelap, aku mendengar suara bayi nangis. Suaranya memelas. Jangan-jangan bukan anak manusia ya, Mak?" Emak terdiam sejenak, tanpa ekspresi apapun. Mbak Ros heran dan menunggu emak menjawab. "Sudah, Nduk, besok saja kalau bapakmu datang, ceritakan. Sekarang emak capek.
jawab emak. Nampaknya raut wajah emak sedang menyembunyikan sebuah jawaban. Namun emak enggan membahas ini sekarang. Dari sorot matanya, nampak berpikir keras tentang ini. Hingga tiba saatnya emak akan tidur. Tiba-tiba, suara itu lagi-lagi terdengar. Kali ini, suara bayi menangis itu tidak hanya aku yang mendengar, tapi emak juga mendengarnya. Hingga tiba-tiba dia terbangun, menoleh ke arahku mengira bahwa si bungsu yang bangun. Karena memang si bungsu masih umur 2 tahun saat itu. Emak berkata, "Duk, apa itu yang kamu bicarakan tadi?" Tanpa menjawab, Mbak Ros, ibuku, mengangguk. Benar-benar mencekam. Suara tangisan itu melengking memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu teplok membuat kami semua hanya saling menatap. Lalu emak berkata, "Sudah, sekarang ayo cepat tidur. Berdoalah semoga besok bapak pulang ya." Mbak Ros mengangguk. Dengan hati yang tidak karuan Mbak Ros berusaha tidur. Namun telinganya masih mendengar bayi itu menangis seolah-olah meminta digendong dan haus. Tapi Mbak Ros tidak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Mbak Ros hendak membangunkan emak. Namun tiba-tiba dia sadar emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun, Mbak Ros berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu teplok. Namun sangat redup karena jauh. Dengan perasaan takut dan waspada, Mbak Ros mendatangi cahaya itu dengan mengendap-endap. Semakin didekati, cahaya itu semakin jauh. Tidak terasa kaki Mbak Ros menginjak greng atau kumpulan duri pohon bambu. Mbak Ros kaget karena secara tidak sadar dia sudah berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Seketika Mbak Ros bersimpuh menangis dan cahaya itu hilang di antara pohon bambu. Dalam kekalutan Mbak Ros terus menangis. Mau lari pun tidak sanggup, kakinya serasa menancap di sana. Lemas lunglai seketika. Tiba-tiba ada seseorang menarik lengannya. "Ayo, berdiri, terus pulang." Tanpa melihat itu siapa, Mbak Ros tahu kalau itu suara emaknya. Dengan terseok-seok, Mbak Ros berjalan dengan setengah diseret oleh emaknya. Suara emak menutup bedek. "Bagaimana toh kamu ini? Kok bisa sampai di sana? Ngapain? Ini tengah malam gelap gulita." Sambil menangis sesenggukan, Mbak Ros menceritakan apa yang dia alami. Dari si bungsu mengompol hingga kenapa dia bisa berada di sana. Seketika, raut wajah emak berubah. Yang tadinya jengkel menjadi was-was dan khawatir. Lalu emak menyuruh Mbak Ros untuk membasuh tangan kakinya dengan air gentong, berharap Mbak Ros segar kembali dan segera tidur. Kali ini emak merengkuhnya supaya tidak lagi tanpa sadar keluar dari rumah. Sungguh aneh kejadian malam itu. Hingga keesokan harinya, yang diharapkan pun tiba. Bapak yang lama dinanti akhirnya pulang. Saat itu sudah hampir sore. Bapak disambut oleh ketiga anaknya. "Pak, capek tidak? Sini aku pijit," kata Mbak Ros. "Alah, tumben, pasti punya harapan toh?" Mbak Ros tersipu malu mendengar jawaban si bapak. Mbak Ros kembali berkata, "Iya pak, tapi bapak jangan marah ya. Capek-capek aku malah mengadu." Bapak menjawab, "Iya, bapak tidak marah, asalkan tidak minta yang aneh-aneh." Mbak Ros berkata lagi, "Aku tidak minta pak, cuma mau mengadu." Lalu dari belakang emak menyahut, "Iya pak, tolong kalau bisa tuntaskan malam ini, mumpung malam Jumat Legi."
Menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah malam yang baik untuk berikhtiar. Oh iya, Bapak yang notabene adalah seorang tetua atau orang pintar, sudah tidak kaget lagi jika emak tiba-tiba berkata demikian. Pasti ada yang tidak beres. Lalu emak menceritakan semuanya. Dengan tenang, Bapak berkata, "Ya coba, nanti nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa tidak? Kalau masih, udah tangi, ku cari sampai ketemu." Bapak menegaskan, kalau anak manusia harusnya menangis tidak hanya malam atau gelap saja. Siang pun ia nangis karena haus dan lapar. Terus, kalau anak orang makin hari harusnya suaranya makin lemah karena tidak makan tidak minum sudah 3 hari ini. Pernyataan Bapak masuk akal dan membuat Mbak Ros serta emaknya penasaran. Lalu emak menyuruh Bapak istirahat dulu sebelum bersiap-siap untuk malam itu. Sudah beberapa jam Bapak tertidur, hari mulai gelap. Saat sayup, suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Emak segera membangunkan Bapak. Pak, bangun Pak. Itu loh, dengerin, bayinya nangis lagi." Dengan sigap, tiba-tiba Bapak bangun dan terduduk seperti orang sedang bersemedi. Emak menatap tajam sambil meraih Mbak Ros mendekat. "Dengarkan dengan baik, dengan benar, dari mana suaranya?" kata Bapak. Mbak Ros menjawabnya, "Dari tempatku kapan hari ngikuti lampu teplok yang jalan sendiri di bawah rimbunan bambu." Bapak terbelalak menatap Mbak Ros. "Loh, ada cahayanya. Sepertinya benda ini perlu ditolong, Duk. Ayo, siapkan obor. Emak di rumah saja menjaga anak-anak." "Duk Ros, ikut Bapak nak." Mbak Ros kaget, namun tidak mampu menolak. Setelah semua siap dengan hanya berbekal obor, Bapak dan Mbak Ros melangkahkan kaki keluar rumah lewat betek belakang. Dalam dada Mbak Ros berdegup kencang, seakan tidak percaya bahwa anak seusianya harus ikut campur dalam urusan ini. Setiap langkahnya Mbak Ros hanya tertunduk karena takut tidak mampu melihat sekelilingnya yang seolah-olah mengepung dan mengawasinya. Sepanjang jalan, Bapak mengajak Mbak Ros berbicara untuk menghilangkan rasa takut. Setelah 50 meter, Bapak berkata, "Shh, diam, kesini, dekat Bapak. Dengarkan dengan benar ya, Nduk. Suara itu dari mana?" Sambil digandeng tangannya oleh Bapak, Mbak Ros mendongakkan kepala, melihat sekeliling dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar sayup-sayup merintih menangis. Tiba-tiba melengking sejadinya. Bapak kaget mundur pelan-pelan, lalu meyakinkan Mbak Ros untuk menuntunnya ke arah tangisan itu. Dengan tangan berada di kedua pundak Mbak Ros, Bapak berjalan mengikuti di belakangnya. Meski takut, Mbak Ros berniat untuk menyudahi semua ini. Hingga tanpa sadar, sampailah ia di tempat di mana tempo hari kakinya tertancap tidak mampu bergerak. Tepat di bawah rimbunan pohon bambu dengan 2 bambu besar bersilang, saling menghimpit. Lalu Bapak maju dengan memasang telinga. "Di sini ya, Nduk. Sudah, diam ya. Di sini sebentar. Bapak mau lihat apa di sana itu." Mbak Ros mengangguk, meski takut sekali karena suara itu dekat sekali dengan tempatnya berdiri. Di depan 2 bambu besar itu, Bapak menunduk seperti sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit, tangannya bersatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga rimbunan bambu itu bergoyang. Suaranya keras sekali. Bergesekan, daun-daunnya berjatuhan dan tiba-tiba Bapak menghentakkan satu kakinya dan angin tiba-tiba berhenti. Bapak berucap, "Aku cuma ingin tahu wujudmu.
Kalau kamu perlu ditolong sekarang, aku tolong. Ku lepas jeratannya. Tiba-tiba, dari celah dua bambu yang saling berhimpit terlihat sebuah bungkusan kain putih sebesar telapak tangan muncul begitu saja. Dengan hati-hati Bapak mengambilnya, lalu meletakkannya di atas telapak tangan. Sungguh luar biasa baunya, amat busuk seperti bangkai. Namun, Mbak Ros menahan diri sampai akhirnya Bapak mengajak Mbak Ros pulang serta membawa bungkusan itu. Setelah sampai rumah, Mbak Ros segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya. Kemudian menyuruh emak menyiapkan air di wadah dan ublik. Kemudian Bapak duduk dan berkata, "Mak, habis ini bantu aku merawat benda ini." Setelah diletakkan di meja, bungkusan itu nampak jelas terpapar cahaya lampu teplok. Kain kapan putih dengan isi entah apa yang jelas baunya busuk sekali. Bapak menambahkan, "Jangan bicara macam-macam. Memang barang ini seperti ini adanya, perlu ditolong." Dengan hati-hati, Bapak membukanya. Mata kami semua terbelalak. Kami tercengang karena ada janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit di dalam kain mori itu. Kemudian, Bapak menjelaskan bagaimana bisa ini terjadi. Di rimbunan bambu tadi, orok ini mengadu ke Bapak. Kalau dibuang orang tuanya, mati dikuburkan. Mbak Ros yang belum paham hanya diam mendengarkan. Sedang emaknya menangis haru dan kasihan. "Kasihan, Mak. Ayo ditolong, dirawat, dikubur dengan layak. Walaupun orok ini mati hanya tubuhnya. Nyawanya masih hidup mencari jalan pulang yang semestinya, membutuhkan doa orang tua." Akhirnya, Bapak memandikan dan memproses orok tersebut dengan sebagaimana mestinya orang meninggal dunia. Karena Bapak percaya, janin yang meninggal sebelum dilahirkan juga akan tumbuh seperti bayi-bayi lain yang lahir dengan selamat ke dunia. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak dia juga akan minta disunat dan dibelikan baju. Biasanya akan memberitahu lewat mimpi atau gangguan-gangguan semacam yang dialami Mbak Ros waktu itu. Mbak Ros merasa lega karena misteri tangisan itu sudah terungkap. Meskipun saat itu masih kecil, namun Mbak Ros mengingat kejadian itu dengan jelas. Selain itu, pengalaman pertamanya juga karena sudah biasa hidup mandiri di tengah keterbatasan. Jadi, apapun yang terjadi padanya, Mbak Ros, ibuku, bisa mengingat dengan baik.